Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya masih dalam pelajaran akuntansi ya. Masih menyambung pelajaran terdahulu yaitu persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan persamaan dasar akuntansi. Cara mengerjakannya ya. Nanti sebelum Ibu memberi tugas, Ibu kasih tahu dulu caranya. Insya Allah minggu depan Ibu kasih tugas ya. Nah, di sini kita mulai dulu yang A. Pada tanggal 2 Desember 2016, Nugroho memulai sebuah usaha warung internet dengan nama Warnet Siang Malam. Untuk modal awal, Nugroho menyetorkan uang pribadinya sebesar 600 juta rupiah. Nah, jadi cara memasukkannya di sini, nah bentuknya seperti ini. Persamaan akuntansi ya. A yang tadi yang A, cara memasukkannya adalah kas kita masukkan 600 juta, kemudian modal Nugroho juga 600 juta. Nah, intinya nanti kalau sudah hasil akhir nanti aset atau harta harus sama nilainya kewajiban plus ekuitas atau modal ya. Paham ya? Nah, untuk tanggal 2 cara memasukkannya, kas 600 juta, kas modal juga 600 juta. Nah, selanjutnya yang B. Pada tanggal 3 Desember dibeli perlengkapan secara kredit sebesar 2 juta rupiah. Nah, apabila dikatakannya secara kredit berarti utang bertambah. Nah, cara memasukkannya di sini tanggal 3. Perlengkapan bertambah 3 juta, utang juga bertambah Perlengkapan bertambah 2 juta, utang juga bertambah 2 juta. Nah, setelah itu kita saldokan. Nah, berapa nilai kas? Nilai kas kita saldokan 600 juta, perlengkapan 2 juta, peralatan masih 0, piutang juga masih 0, akumulasi penyusutan peralatan juga masih 0. Nah, utang 2 juta, modal Nugraha 600 juta. Paham ya? Nah, selanjutnya kita masuk lagi yang C. C, pada tanggal 4 Desember dibeli peralatan internet secara tunai seharga 400 juta. Nah, dibeli peralatan internet secara tunai. Nah, peralatan bertambah 400 juta, tapi karena kita membeli secara tunai, otomatis kas berkurang sebesar 400 juta. Nah, setelah itu kita saldokan lagi. 600 kas 600 dikurang 400 dapatnya 200. Nah, perlengkapan piutang masih 0, perlengkapan 2 juta, peralatan 4 juta, akumulasi penyusutan masih 0, utang 2 juta, kemudian modal Nugroho 600 juta. Selanjutnya tanggal 6 yang D. Pada tanggal 6 Desember Warnet Siang Malam menerima pendapatan jasa sebesar 10 juta rupiah secara tunai. Nah, menerima pendapatan jasa di sini otomatis kas bertambah 10 juta, dimasukkan di sini 10 juta di kas, modal juga bertambah sebesar 10 juta. Ya, di sini. Nah, otomatis berubah ya. 200 dikurang 10 juta, 200 ditambah 10 juta, 210 juta. Piutang masih 0, perlengkapan 2 juta, peralatan 400 juta, akumulasi masih 0, utang 2 juta, modal 610 juta. 600 ditambah 10 juta. Yang D. Sekarang yang E. Pada tanggal 6 Desember Warnet Siang Malam yang E. Pada tanggal 8 Desember dibayar gaji pegawai sebesar 3.500.000. Pada tanggal 8 Desember dibayar gaji pegawai sebesar 3.500.000. Nah, kemudian cara memasukkannya E.
tanggal 8. Otomatis di sini kas berkurang 3.500.000, modal juga berkurang sebesar 3.500.000. Nah, berarti kita kurangkan 210 dikurang 3.500.000, 206.500.000, piutang masih 0, perlengkapan 2 juta, peralatan 400 juta, akumulasi penyusutan peralatan 0 masih, utang 2 juta, modal berubah 606.500.000. Paham ya? Selanjutnya yang F. Pada tanggal 10 Desember diperhitungkan pendapatan sewa internet sejumlah 8 juta. Nah, apabila kalimatnya diperhitungkan berartinya uangnya belum ada ya. Uangnya belum ada, berarti ini masuk piutang. Artinya orang yang ngutang sama kita, namanya piutang. Nah, pada tanggal 10 Desember diperhitungkan pendapatan sewa internet sejumlah 8 juta. Jadi ini masuk piutang karena baru dihitung saja, uangnya belum ada. Ya. Nah, di sini otomatis tanggal 10 piutang bertambah 8 juta, kemudian modal Nugraha bertambah 8 juta. Kas tidak bertambah ya karena tidak tunai. Nah, ini masih dijadikan piutang. Lanjut. G. Pada tanggal 12 Desember dibeli tambahan perlengkapan seharga 11 juta secara kredit. Berarti utang ya. Apabila kalimatnya secara kredit berarti utang. Berarti perlengkapan bertambah 11 juta, utang juga bertambah 11 juta karena kita beli perlengkapan secara kredit. Ya. Nah, selanjutnya kita saldokan. Kas tetap 206.500.000, piutang 8 juta, perlengkapan 13 juta, peralatan 400 juta, akumulasi kos 0, utang 13 juta, modal 614.500.000. Tanggal 12. Selanjutnya tanggal 15. Pada tanggal 15 Desember membeli peralatan warnet senilai 150 juta secara kredit. Berarti peralatan bertambah 400 juta ya. Peralatan bertambah sebesar 150 juta, utang juga bertambah sebesar 150 juta. Ya. Nah, selanjutnya kita saldokan lagi. Kas 206.500.000, piutang 8 juta, perlengkapan 13 juta, peralatan bertambah 550 juta, kemudian utang juga bertambah sebesar 163 juta, kemudian modal sebesar 614.500.000. Tanggal 18. Pada tanggal 18 Desember dibayar utang sejumlah 155 juta rupiah. Nah, dibayar utang sejumlah 155 juta rupiah. Kalau utang sejumlah 155 juta ini kita bayar, otomatis mengurangi uang kas, juga mengurangi utang. Ya. Cara mencatatnya adalah tanggal 18. Utang berkurang sebesar 155 juta. Utang juga kas berkurang sebesar 155 juta. Utang juga berkurang sebesar 155 juta. Nah, tinggal kas kita tinggal 51.500.000, perlengkapan 8 juta, piutang 8 juta, perlengkapan 13 juta, peralatan 550 juta, akumulasi masih 0, utang 8 juta, kemudian modal 614.500.000. Selanjutnya tanggal 25. Tanggal 25 Desember diterima pelunasan piutang sebesar 5 juta rupiah. Pada tanggal 25 Desember diterima pelunasan piutang sebesar 5 juta rupiah. Otomatis kalau orang melunasi piutang, berarti piutang kita berkurang, kasnya bertambah. Ya. Karena kita pegang uang kas. Nah, tanggal 25 di sini piutang berkurang sebesar 5 juta,
kas bertambah sebesar 5 juta. Tidak mempengaruhi di sini ya, tidak mempengaruhi. Berarti piutang berkurang 5 juta, kas bertambah 5 juta. Nah, piutang menjadi 56.500.000, kas menjadi 56.500.000, piutang 3 juta, kemudian perlengkapan 13 juta, peralatan 550 juta, akumulasi penyusutan masih 0, utang 8 juta, modal 614.500.000. Selanjutnya tanggal 26. Tanggal 26 Desember, Nugroho mengambil uang tunai dari perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 3 juta rupiah. Jadi Nugroho mengambil uang tunai untuk keperluan pribadinya atau disebut dengan PRIPE atau PRIPE ya. Nah, di sini otomatis tanggal 26 kas berkurang 3 juta, modal juga berkurang sebesar 3 juta rupiah. Nah, kas tinggal 53.500.000, piutang 3 juta, perlengkapan 13 juta, peralatan 550 juta, akumulasi masih 0, utang 8 juta, kemudian modal sebesar 611.500.000. 614.500.000 dikurang 3 juta dapatnya 611.500.000. Selanjutnya tanggal 31. Pada tanggal 31 Desember diketahui penyusutan atas peralatan sebesar 8 juta rupiah ya. Berarti peralatan ini berkurang, peralatan mengalami penyusutan. Nah, berarti di sini kita mencatat adalah akumulasi penyusutan 8 juta di sini, kemudian modal berkurang sebesar 8 juta. Cara menghitungnya, nanti nilai akhir kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dikurang akumulasi penyusutan harus sama nilainya dengan utang plus modal. Apabila nilai kedua ini tidak sama, ya, nilai harta atau aset tidak sama dengan nilai utang plus modal, berarti ada yang salah kamu masukkan ya. Nah, jadi di sini cara menghitungnya adalah kas tambah piutang tambah perlengkapan tambah peralatan kurang akumulasi penyusutan ya. Jadi totalnya adalah 603.500.000. Ingat ya, kas, tambah kas 53.500.000 tambah piutang 3 juta tambah perlengkapan 13 juta tambah peralatan 550 juta dikurang akumulasi penyusutan sebesar 8 juta ya. Karena mengalami penyusutan makanya di sini dikurang ya, sebesar 8 juta. Utang sebesar 8 juta, kemudian modal sebesar 603.500.000. Utang plus modal, utang plus modal ya. Terus utang plus modal. Di sini 611.500.000. Di sini 611.500.
Nah ya, maaf ya, tadi Ibu salah hitung. Di sini adalah 611.500.000, di sini juga 611.500.000. Jadi hasilnya balan atau sama ya. Hasilnya harus sama. Nah, minggu depan saya kasih tugas. Silakan yang kurang paham tanyakan lewat WA. Ibu Sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.